Antonio Conte sepakat latih Napoli. Teka-teki seputar siapa pelatih Napoli di musim depan akhirnya menemukan titik temu. Tim asal kota Naples itu dipastikan akan merekrut Antonio Conte sebagai juru taktik mereka yang baru. Seusai musim 2023-2024 berakhir, Napoli langsung bergerak untuk mencari pelatih baru. Maklum, kontrak Francesco Calzona sebagai caretaker mereka sudah habis. Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis dikabarkan ingin merekrut pelatih yang teruji. Ia ingin Napoli kembali berjaya di Italia dan Eropa setelah mereka tersungkur di musim lalu. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Napoli telah menemukan allenatore mereka yang baru. Mereka sudah bersepakat dengan Antonio Conte agar sang pelatih jadi juru taktik mereka yang baru. AC Milan incar Mats Hummels. Raksasa Liga Italia, AC Milan, dikabarkan kepincut untuk memboyong palang pintu kawakan Borussia Dortmund, Mats Hummels. Kebersamaan antara Mats Hummels dan Borussia Dortmund diakini bakal segera berakhir. Bek berusia 35 tahun tersebut disinyalir tidak akan menekan kontrak baru dengan Dortmund. Hal itu membuatnya bakal menjadi bebas agen ketika kontraknya berakhir pada 30 Juni mendatang. Terkait masa depannya, Hummels mengatakan bahwa dirinya tidak menginginkan pensiun dalam waktu dekat. Dikutip dari Football Italia, AC Milan dikabarkan tertarik untuk mengangkut Hummels pada bursa transfer musim panas 2024. AC Milan sendiri baru saja kehilangan Simon Kjaer yang dipastikan pergi seiring berakhirnya kontrak di San Siro. Manchester City pede menangi perburuan Joshua Kimmich. Jawara Liga Inggris 2023-2024, Manchester City, optimistis bisa memenangi perburuan Joshua Kimmich karena Barcelona masih dilanda krisis finansial. Kontrak Joshua Kimmich bersama Bayern Munchen tinggal tersisa 1 tahun lagi. Hal itu membuat dirinya santer dikabarkan akan meninggalkan Allianz Arena. Sejauh ini Kimmich belum menemui kata sepakat dengan Bayern Munchen terkait kontrak baru. Situasi ini kemudian coba dimanfaatkan oleh sejumlah klub top Eropa, termasuk Manchester City. Alasan Man City mengejar Kimmich juga karena permintaan Pep Guardiola. Dengan finansial kuat, Man City diyakini tak akan kesulitan untuk menebus harga sang pemain. Yassine Bounou lagi-lagi bikin Ronaldo menangis. Yassine Bounou pernah bikin Cristiano Ronaldo menangis di Piala Dunia 2022. Kiper Maroko dan Al Hilal itu kini melakukannya lagi di Piala Raja Arab Saudi. Al Hilal keluar sebagai juara Piala Raja Arab Saudi. The Blue Waves jadi kampiun usai mengalahkan Al Nassr pada laga final. Kedua tim bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Al Hilal akhirnya jadi juara setelah memenangkan adu penalti dengan skor akhir 5-4. Kiper Al Hilal, Yassine Bounou, jadi pahlawan kemenangan timnya. Dia berhasil menepis 2 dari 7 eksekutor penalti Al Nassr. Bounou tak hanya gemilang di babak penalti. SofaScore mencatat, kiper 33 tahun itu juga melakukan 5 penyelamatan gemilang di waktu normal hingga extra time. Bojan Hodak, pelatih asing pertama yang bawa Persib juara Liga. Selalu ada yang pertama untuk segalanya. Termasuk Persib Bandung yang untuk pertama kalinya jadi juara Liga Indonesia bersama pelatih asing. Persib memastikan diri jadi juara Championship Series Liga 1 2023-2024. Setelah mengalahkan Madura United 3-1 pada leg kedua di Stadion Gelora Bangkalan, Jumat, 31 Mei 2024, malam waktu Indonesia Barat. Ini merupakan gelar ketiga Persib di era Liga Indonesia setelah 1994 dan 2014. Yang lebih spesialnya kali ini Persib dibawa juara oleh pelatih asing untuk pertama kalinya, yakni Bojan Hodak. Di 2 gelar liga sebelumnya, Persib ditangani pelatih lokal, Indra Thohir dan Jajang Nurjaman. Persib memang selalu gagal ketika ditangani pelatih asing, sekalipun itu sekaliber Luis Mia. Air mata Cristiano Ronaldo puasa gelar lagi di Arab Saudi. Al Nassr dipastikan tanpa gelar musim ini usai kalah di final Piala Raja Arab Saudi. Cristiano Ronaldo berurai air mata meratapi kegagalan timnya. Pupus sudah harapan Al Nassr menutup musim dengan trofi. The Global Club harus mengakui keunggulan rival sekota, Al Hilal. Kapten Al Nassr, Cristiano Ronaldo, amat terpukul dengan kegagalan timnya meraih gelar Piala Raja Arab Saudi. CR7 tampak menangis dan tergeletak di lapangan usai babak tos-tosan, sebelum akhirnya ditenangkan staf Al Nassr.
Ronaldo pantas bersedih karena dirinya belum mampu mempersembahkan trofi di level domestik buat Al Nassr. Selama hampir 2 musim ini dia hanya bisa memenangkan 1 gelar regional Arab Club Champions Cup. Chelsea ikut pantau Benjamin Sesko. Benjamin Sesko masuk radar sejumlah klub Premier League. Arsenal mengincarnya, Chelsea pun dikabarkan turut memantau kesempatan untuk merekrut. Nama Sesko meramaikan bursa transfer untuk posisi penyerang. Namanya disebut-sebut jadi incaran Arsenal, yang bertekad mempertajam lini serangnya usai kembali gagal finish di depan Manchester City. Situasi terkait Sesko ini kabarnya juga menarik perhatian Chelsea. Sementara masih terus dihubungkan dengan Victor Osimhen, yang juga diincar sejumlah klub top, Chelsea membuka kemungkinan terhadap opsi lain. MU pertahankan saja Ten Hag. Manchester United kabarnya mempertimbangkan pergantian manajer musim panas ini. Tapi dengan minimnya pilihan, MU disarankan beri Erik Ten Hag kesempatan lagi. Rumor pergantian manajer di MU sudah muncul dan menguat sejak beberapa pekan sebelum Premier League musim ini selesai. Mereka pada akhirnya cuma finish ke-8, yang menjadi posisi terburuk dalam sejarah kompetisi tersebut, dengan selisih gol minus. Ex-kapten MU Gary Neville melihat kemenangan itu membuat sentimen di lingkungan klub terpecah. MU memang mengecewakan di Liga, namun berhasil meraih trofi. Bruno Fernandes bisa tinggalkan Manchester United. Bruno bisa dikatakan adalah pemain kunci Manchester United saat ini. Ia menjadi jiwa dalam serangan setan merah musim ini, di mana ia produktif menciptakan gol dan assist bagi United. Namun belakangan beredar rumor bahwa Fernandes mulai tidak kerasan di MU. Ia dikabarkan mempertimbangkan untuk mencari klub baru untuk musim depan. Dilansir Fabrizio Romano, Bruno mulai bergerak. Ia mulai menjalin komunikasi dengan klub-klub top Eropa belakangan ini. Menurut laporan Romano, agen Bruno Fernandes, Miguel Pinho keliling Eropa pada pekan lalu. Ada indikasi bahwa Fernandes mulai mempersiapkan kepindahannya dari Manchester United di musim panas nanti. Juventus kejar lagi Mason Greenwood. Greenwood saat ini lagi jadi komoditas panas di bursa transfer musim panas 2024. Manchester United memutuskan untuk menjual salah satu talenta terbaik mereka itu di musim panas nanti. Juventus sempat dirumorkan tertarik untuk merekrut Greenwood di beberapa bulan yang lalu. Namun karena 1 dan 2 hal, rumor tersebut tenggelam begitu saja. The Sun melaporkan bahwa Juventus masih berminat pada Greenwood. Mereka akan mencoba merekrutnya di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Juventus saat ini sedang bermanuver untuk mengamankan jasa Greenwood. Mereka sudah menjalin komunikasi dengan agen Greenwood. Mereka menyatakan ketertarikan untuk memboyong sang pemain ke Italia. Greenwood dikabarkan cukup tertarik dengan tawaran Juventus ini. Jadi ia dan sang agen sedang mempelajari tawaran tersebut. Marcus Rashford harus tinggalkan Manchester United. Musim 2023 hingga 2024 berjalan mengecewakan buat Marcus Rashford. Dirinya lebih akrab dengan cacian ketimbang pujian. Hal itu disebabkan karena Rashford kerap menunjukkan perilaku buruk, baik di dalam maupun luar lapangan. Penyerang kelahiran Manchester itu acap tampil malas-malasan di atas lapangan sehingga memengaruhi produktivitas golnya musim ini. Melihat karir Rashford yang terus meredup di Man United, William Gallas lantas menyarankan sang penyerang agar pindah ke Chelsea. Gallas yakin motivasi dan ketajaman Rashford akan kembali bersama Chelsea. Ex-pemain asal Prancis itu juga yakin The Blues tak akan keberatan untuk menampung penyerang berpostur 180 cm tersebut. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Serta dinyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video baru dari kami.